maka mereka sudah berani terang-terangan dengan perzinahan itu. Orang kada segan-segan lagi mengaku bahwa dirinya melakukan zina. Orang kada malu lagi bahwa dirinya mengatakan pernah berzina. Kada ada malu lagi. Nah, bila sudah yang demikian itu kata Rasulullah, maka akan tersebar bagi mereka itu penyakit taun dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah ada sebelumnya. Timbulan berbagai macam penyakit nang dahulu kada dikenal ada penyakit itu. Timbulan berbagai macam virus-virus yang mengganggu kesehatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-thalith alla yaktuma bil miqdari syai'a wa dzalika bi ta'dilil mizan wal ihtiyati fihi wa fil kaili fayambagi ayyakila kama yaktal. Qala Allah ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa la yakhlusu min hadza illa bi ay yurajjiha idza a'ta wa yanqusa idza akhadha idil adlul haqiqiyyu kallama yatasawwar fal yastazhir bi zuhuri ziyadati wan nuqsan fa inna man istaqsa haqqahu bi kamalihi yushiku ayata'adda wa kana ba'dhum yaqul la ashtaril waila minallahi bihabbah fa kana idza akhadha naqasa nisfa habbah wa idza a'ta zada habbah wa kana yaqul wailun liman ba'a bihabbatin jannatan 'arduha as-samawati wal ardh wa ma akhsara man ba'a tuba biwailin wa innama balagu bil ihtiraz min hadha wa shibhihi li annaha mazalimu la yumkinu at-taubatu minha idh la ya'rifu ashabal habbati hatta yajma'ahum wa yu'addiya huquqahum walidhalika lamma ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qala lil wazan lamma kana yazinu samanahu zin wa arjih wa nadhara Fudailun ila ibnihi wa huwa yaghsilu dinara yuridu ay yasrifahu wa yuzila takhilahu wa yanqiyahu hatta la yazida waznuhu bisababi dhalik faqala ya bunayya fi'luka hadha afdalu min hajjaitin wa 20 hajjah ila akhir. Makna daripada kalam al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Yang ketiga, bahwa ia tidak menyembunyikan mengenai ukuran sedikit jua pun. Hal itu dengan mengadilkan timbangan dan berhati-hati padanya dan pada takaran. Maka sayugianya untuk menakar sebagaimana ia minta ditakar. Kalau kita minta takarakan lawan orang dengan takaran yang sempurna, kita pun menjual kepada orang lain dengan takaran yang sempurna juga. Nah,
Kalau kita minta timbangan kepada orang lain dengan timbangan yang sempurna, maka kita pun menimbang untuk menjual kepada orang lain dengan timbangan yang sempurna juga. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Artinya kecelakaan besarlah. Wailun. Wailun itu ada yang mengatakan wadin fi jahannam, satu jurang di dalam jahannam, bagi orang yang curang. Bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Kalau ingin nukar kan orang, minta penuhi takaran atau timbangan atau ukuran. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kada dibolehkan seseorang bertukar dan berjual dengan dua takaran. Kalau aku nukar, takarannya ini yang dipakai. Kalau aku menjual, takarannya yang ini yang dipakai. Nah, itu kada boleh. Menukar, timbangannya ini yang dipakai. Kalau menjual, timbangan yang sebuting dipakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai soal takaran timbangan ini. Ujar Nabi, ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin idza btulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang apabila kalian dibalakkan Allah dengan 5 perkara itu, dan aku berlindung dengan Allah bahwa kalian menemui akan 5 perkara itu. Yang pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu fayu'linu biha illa pashabihi mutta'un wal auja' allati lam takun madat aslafuhumul ladzina madaw. Yang pertama, ujar Nabi, mudahan ikam wahai sahabat muhajirin kada menemui masa itu. Tidaklah tampak perzinahan pada satu kaum, pada satu penduduk, pada satu kampung, pada satu negeri, maka mereka sudah berani terang-terangan dengan perzinahan itu. Orang kada segan-segan lagi mengaku bahwa dirinya melakukan zina. Orang kada malu lagi bahwa dirinya mengatakan pernah berzina. Kada ada malu lagi. Nah, bila sudah yang demikian itu, kata Rasulullah, maka akan tersebar bagi mereka itu penyakit taun dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah ada sebelumnya. Timbulan berbagai macam penyakit nang dahulu kada dikenal ada penyakit itu. Timbulan berbagai macam virus-virus yang mengganggu kesehatan manusia. Yang kedua, kata Rasulullah, wala yanqusul kaila wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nati wa jawris sultan.
tidaklah mereka itu mengurangi takaran dan timbangan. Andai kata di suatu kampung, di suatu penduduk, di situ sudah biasa kurang takaran dan timbangan itu, sudah kada jadi masalah. Sekilo aja timbang kurang tuh, sudah tersebar. Nah, bila mana macam itu keadaan satu kampung, satu penduduk, Allah akan menindak mereka itu bisinin, dengan kemarau. Kemarau sinin ini maksudnya dengan kesulitan mencari bahan makanan. Wasyiddatil mu'nah, dan sulit mencari biaya, mencari duit, sulit mencari keuangan. Wajawri sultan, dan raja-raja suka berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Nah, akibat dari satu sebab yaitu mereka dalam berusaha masyarakat mengurangi takaran dan timbangan atau ukuran. Kada ada lagi nang pas itu, kada ada lagi. Misalnya ada gula, tulisan 1 kilo, timbang bisa kurang pada 1 kilo. Misalnya ada kayu 4 ukur bisa 3 aja. Nang pas tuh kada ada lagi. Nah, bila macam itu keadaan satu kampung, satu negeri, di kampung itu pasti Allah akan memberikan kesulitan-kesulitan. Lapah mencari duit, ngalih mencari makanan, dan pemimpinnya zalim terhadap rakyatnya. Wala yanqusul kaila wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatal mu'nah wa jawri sultan. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Dan tidak membayar mereka itu akan zakat harta mereka, melainkan akan ditegah hujan daripada langit. Andai kata tidak ada binatang-binatang yang melata, niscaya tidak dihujani mereka itu. Penduduk kampung-kampung nang di situ zakatnya kada biris, nah, itu akan ditegah Allah hujan. Kalaupun Allah memberi hujan juga itu karena untuk kehidupan para binatang-binatang. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Yang keempat, tidak membatalkan mereka itu akan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul. Mereka berjanji, bersumpah dengan nama Allah, tapi kadang melaksanakan apa yang mereka ucapkan, yang mereka sumpahkan dengan nama Allah itu. Allah akan memberikan kekuasaan kepada negeri itu kepada orang lain. Artinya orang negeri itu akan dijajah oleh bangsa lain, yang mana penjajah itu akan mengambil sebagian yang ada di negeri yang dijajahnya itu. Ini kalau sudah orang-orang membatalkan atau mendustakan atau kadang menghiraukan dengan sumpah-sumpah yang mereka ucapkan. Macam pejabat-pejabat itu bersumpah biasa kan dilantik demi Allah dan agama Islam. Kalau sudah rata-rata demikian, maka negeri itu akan diambil oleh orang, akan dijajah, baik penjajahan secara langsung atau penjajahan jenis lainnya seperti penjajahan ekonomi dan sebagainya. Yang kelima kata Rasulullah, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru biha anzalallah wa yatakhayyaru bima anzalallah illa ja'alallah ba'sahum bainahum. Dan tidak menghukumkan para pemimpin-pemimpin itu dengan kitab Allah,
Pemimpin-pemimpin, para hakim-hakim, mereka mengambil hukum dari bukan hukum Allah. Mereka mengambil hukum-hukum dari manusia, mengesampingkan hukum-hukum Allah. Nah, bila ini yang digunakan oleh para pemimpin itu, maka akan terjadi kerusuhan-kerusuhan antar sesama penduduk bangsa itu sendiri. Nah, jadi ujar Rasulullah, 5 perkara itu wahai kaum muhajirin akan terjadi, dan mudahan kalian tidak akan menemui masa di mana terjadi 5 hal tersebut. Nah, termasuk dalam bab kita ini adalah masalah mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran tadi. Dan sudah diuji oleh para ulama-ulama salihin dahulu bahwa orang yang hidupnya itu mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ukuran, matinya itu su'ul khatimah. Sudah mujarrab itu. Orang nang hidupnya gawian katujuh mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, itu matinya su'ul khatimah. Malik bin Dinar di Kiau tetangga, ada di rumah sebelah nang sedang sakaratul maut. Datangi sidin, didatangi, dizikirakan la ilaha illallah, kan sunat ditalkinkan zikir orang yang dalam keadaan parak mati ini tuh. Nah, sina hendak mati ini menjawab apa? Jabalaini minnar, jabalaini minnar, jabalaini minnar. Artinya ada 2 gunung neraka, ada 2 gunung neraka. Diperiksa, kenapa orang ini bisa tersebut, orang tersebut bisa demikian? Ternyata orang ini bila menukar timbangan ini dipakai, menjual timbangan nang sebuting. Bila menukar takaran ini yang dipakai, bila menjual takaran yang sebuting dipakai. Nah, akhirnya hendak mati orang la ilaha illallahnya jabalaini minnar, jabalaini minnar. Banyak lagi contoh-contoh seperti itu, orang-orang yang kebiasaan hidupnya mengurangi tadi. Dan tidak selamat dari ini kecuali dengan memenangkan apabila ia memberi dan mengurangi apabila ia mengambil. Hendak selamat macam itu. Bila kita nukar, kita kurangi sedikit. Bila kita menjual, kita tambahi sedikit. Nah, hendak selamat macam itu aja. Misalnya nukar beras salitar, kurangi sesinduk-sinduk. Karena menjual lebih sesinduk. Jadi berhujung di haraga aja, kada berhujung di berasnya. Ini double, haraganya berhujung, di berasnya berhujung. Dan tidak selamat dari ini kecuali dengan memenangkan apabila ia memberi, ia menjual artinya, dan mengurangi apabila ia mengambil. Karena keadilan hakiki itu sedikit sekali tergambar. Karena adil sebujurnya itu sulit. Jarum timbangan tunang pas di tengah-tengah bandak tuh sulit. Nah, supaya yakin bahwa kita ini bujur, mesti labihi. Contohnya macam aurat. Aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut itu aurat laki-laki. Namun kita wajib menutup ke atas sedikit pada pusat, ke bawah sedikit pada lintuhur. Supaya apa? Supaya pasti tertutup. Namun mampas bisa terbuka. Sama baudu. Nah, baudu itu kita wajib membasuh tangan mulai ujung jari sampai ke siku. Cuma kada boleh kita pas siku, mesti lebih. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwa siku itu terbasuh. Amun pas kita kada kawa pas masuk siku itu. Lambat benar baudu mampas akan pas siku umpamanya. Labihi sedikit supaya yakin bahwa itu terbasuh. Nah, sama orang menakar, mengukur, menimbang itu adil itu sulit tergambar kalau kita kadang melebihi atau mengurangi.
Karena keadilan hakiki itu sedikit sekali tergambar, maka hendaklah ia menampakkan keadilan dengan tampaknya penambahan atau pengurangan. Karena orang yang minta haknya sejauh-jauhnya dengan sempurna, maka ia hampir melampauinya. Kalau kita ini hendak minta takarakan dengan takaran yang sempurna, nukar selitar nah cuma takarakan nang bujur-bujur nang pas, itu hampir kadakawa pasti tamakan hak orang, melebihi kita daripada permintaan kita itu. Orang yang minta haknya sejauh-jauhnya dengan sempurna, maka ia hampir melampauinya. Sebagian mereka para ulama berkata, saya tidak membeli kecelakaan besar dari Allah dengan sebutir biji-bijian. Ada aku merupakan sebiji lawan kecelakaan yang besar dari Allah. Maka apabila ia mengambil, maka ia mengurangi setengah biji. Dan apabila ia menjual, maka ia menambah satu biji. Misal nukar kurma umpamanya, nyaman kan kurma sekilo, timbang pas sekilo, nah, tinggal sebiji. Kayaknya mun nyaman jual, kurangi juga, tambahi. Nah, jadi kalau kita nukar, kita kurangi ampun kita. Kalau kita menjual, kita lebihi. Jadi hujungan di barang itu kada ada sama sekali, hujungan di harga nang diambil. Ibarat kita nukar kain semitir, cukup minta tatakakan 99 sinti aja. Nah, kalau kita menjual semitir 101 sinti, nah kayak itu modelnya. Supaya kita bujur-bujur berada di dalam kepastian bahwa kita di jalan yang benar. Sebagian mereka berkata, saya tidak membeli kecelakaan besar dari Allah dengan sebutir biji-bijian. Maka apabila ia mengambil, maka ia mengurangi setengah biji. Dan apabila ia memberi, maka ia menambah satu biji. Dan ia berkata, kecelakaan besarlah bagi orang yang menjual surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan sebutir biji-bijian. Alangkah meruginya orang yang menjual keuntungan dengan kecelakaan. Mereka bersangatan dalam menjaga diri dari hal ini dan hal yang serupa. Karena hal-hal itu adalah kezaliman yang mana tidak mungkin tobat daripadanya. Awalnya tobat kita berapa ribu orang yang kita juali, mana kita mencari minta ampun orang-orangnya itu, alamatnya di mana kada tahu lagi. Maka syarat tobat kepada makhluk ini apa? Kita minta halal dulu kepadanya, hanya tobat kepada Allah. Karena ia tidak mengetahui para pemilik biji-bijian, sehingga ia mengumpulkan untuk mereka dan menunaikan hak-hak mereka. 10 tahun berjualan kawal kita mencari siapa-siapa yang nukar lawan kita, yang kita kurangi takarannya, kita kurangi timbangannya, kita kurangi ukurannya. Kemana mencari orang-orangnya? Kada kawal lagi tobat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli sesuatu, beliau bersabda kepada orang yang menimbang ketika ia menimbang harganya, ujar Nabi, zin wa arjih, artinya timbanglah dan menangkanlah. Timbang dan menangkan. Jadi artinya mesti barat barangnya ini daripada batu dacingnya itu. Fudail bin Iyad, salah seorang aulia Allah, melihat kepada anaknya yang sedang mencuci dinar
di mana ia si anak tadi bermaksud untuk membelanjakannya, dan ia menghilangkan dan membersihkan sesuatu yang melekat sehingga timbangannya tidak bertambah dengan sebab itu. Lalu Fudail tadi berkata, hai anakku, perbuatanmu, nah itu mudah-mudahan nang bujur perbuatanmu, bukan mudah-mudahan. Fi'luka hadza afdalu. Fi'luka artinya apa? Perbuatanmu ini lebih utama daripada 2 kali haji dan 20 umrah. Duit dinar itu kan bisa bedaki. Bisa bedaki duit itu kalawasan. Kini ditimbang tak 4 dakinya ditimbang. Nah, jadi anak Fudail ini sebelum membelanjakan duit itu disikat dulu duitnya supaya timbangannya kena murni. Nah, gawian menyikat itu, nah membersihin itu lebih abdal aja sejin daripada 2 kali naik haji lawan 20 kali umrah. Dacing tadi bersihin, dilap, bepahala ganal benar itu. Sebagian salaf berkata, saya heran kepada pedagang dan penjual. Bagaimana ia selamat, di mana ia menimbang dan bersumpah di siang hari dan tidur di malam hari. Pedagang nangka 7 bersumpah, nangka 7 mengurangi takaran, timbangan, gawian siang macam itu, guring malam, kayak apa hendak selamat? Nabi Sulaiman alaihi salam berkata kepada putranya, hai anakku, sebagaimana biji-bijian itu masuk di antara 2 batu, maka demikian juga kesalahan masuk di antara 2 orang yang berjual beli. Sebagian dari orang-orang yang salih menyembahyangkan seorang mukhannas. Mukhannasnya orang nang kada ridha jadi lelakian. Nya tuh kada ridha jadi lelakian, dia hendak Tuhan hendak jadi bini-bini. Mukhannas. Nah, ini termasuk perbuatan yang berdosa. Lalu si mukhannas ini, si banjir ini mati. Orang yang saleh di situ ada umpat menyembayangakan. Si banjir ini mati disembayangakan. Lalu dikatakan kepadanya, kepada orang saleh tadi, bahwasanya ia seorang fasik. Nah, bapian umpat nyembayangakan banjir itu kan fasik. Orang yang kada ridha lawan takdir Allah. Ia diam, orang saleh tadi diam. Lalu diulang lagi perkataan itu. Kenapa pian aku nyembayangakan banjir itu? Maka banjir itu fasik. Maka ia orang saleh tadi berkata, seolah-olah kamu berkata kepadaku, ia pemilik 2 timbangan, di mana ia memberi dengan salah satunya dan ia mengambil dengan yang lainnya. Dengannya ia mengisyaratkan bahwa kefasikannya adalah kezaliman antara dia dan Allah. Orang banjir itu fasik, tapi dosanya antara dia dengan Allah. Orang banjir kada perlu minta maaf kepada orang lainnya. Sedangkan ini orang menukar timbangan ini, menjual timbangan itu, mengurangi takaran. Ini adalah termasuk kezaliman terhadap hamba-hamba, di mana ampunan dan kemaafan padanya itu lebih jauh. Lebih jauh. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa kalau kita menzalim orang, lalu kita kada kau minta ampun, baik orangnya sudah mati, baik orangnya sudah kada ada lagi di tempat, kada kau mencari,
boleh diganti dengan membaca apakah dihadiahkan pahalanya. Jangan beranggapan itu menyelesaikan masalah. Itu hanya mungkin membantu sedikit meringankan beban kita untuk membayari hutang kayaknya di akhirat. Dan kalau kita berbuat zalim kepada orang, kita kadang-kadang lagi minta maaf, kita dianjurkan membaca Quran, mudahan pahalanya sampai lawan inya, mendoakannya supaya dapat kebaikan, kita bersedekah niatkan pahala untuk inya. Itu bukan tobat, bukan menyelesaikan, cuma ini kayaknya membantu di akhirat untuk membayari hutang kita kepada inya. Kalau nyalik syukur, kalau kurang masih bahaya. Jangan dikira bahwa ini zaman haji tobat kita yang berarti sedekah pahalanya segan inya. Itu bukan sesuatu yang kepastian untuk menyelamatkan. Nah, kalau kita minta halal lawan inya, kita dimaafinya itu selesai. Di akhirat ada lagi tuntutannya. Kalau selama kita belum minta halal, belum diberinya kemaafan, amalan apapun yang kita baca belum tentu kita selamat, belum tentu cukup untuk membayar kezaliman yang pernah kita lakukan di dalam dunia terhadap inya itu. Jadi hal-hal seperti itu jangan dijadikan satu alasan untuk mempermudah berbuat kezaliman kepada orang. Biar aja mencuntan pun orang kah, menipu orang kah, kayaknya nyaman aja. Dosa kan minta halal kena bila bersedekah segan inya pahalanya, baca Fatihah segan inya pahalanya. Nah, itu kada kawa diulah alasan, karena itu bukan tobat, bukan minta halal. Pengerasan dalam timbangan itu besar, dan terlepas daripadanya itu hasil dengan 1 biji atau setengah biji. Misal timbangan pas di tengah-tengah sudah jarumnya, untuk meyakinkan tambahi sedikit tak supaya berat. Nah, itu maka untuk meyakini bahwa kita ini selamat dalam menakar atau menimbang. Dan pada qiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil lisan wa la tukhsirul mizan. Artinya, dan janganlah kamu melampau batas pada timbangan itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi pada timbangan itu, yakni lidah timbangan. Karena kurang dan lebih itu jelas dengan kecundungan. Bila condong ke sini jelas berarti lebihan sudah ngarannya. Bila condong ke kiri berarti jelas kurang ngarannya. Secara jumlah setiap orang yang mengambil haknya secara sempurna bagi dirinya dan orang lain, walaupun di dalam perkataan, dan ia tidak insaf seperti apa yang dituntut secara sempurna, maka ia termasuk di bawah firman Allah Ta'ala, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang itu, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang yang lain mereka minta penuhi. Sesungguhnya haramnya hal itu pada takaran bukan karena keadaan takaran, tetapi karena keadaannya sebagai urusan yang dituju, yaitu meninggalkan keadilan dan keinsafan padanya. Maka itu berlaku pada seluruh perbuatan. Maka pemilik timbangan itu dalam bahaya kecelakaan. Dan setiap orang mukallaf itu adalah pemilik timbangan-timbangan di dalam perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, dan geritik-geritik hatinya. Maka kecelakaan baginya jika ia menyimpang dari keadilan dan condong dari kelurusan. Jadi artinya pahamannya
bukan hanya kita untuk timbangan takaran tadi disuruh adil. Kita kada boleh bila mana kita menukar minta hibaki, bila menjual kita kurangi, itu kada boleh. Kada boleh seperti itu, bukan hanya masalah takaran timbangan, tapi secara umum dalam tingkah laku, perkataan dan geritik hati. Contohnya kayak apa? Seorang bapak ini kada boleh minta agar anaknya itu berbakti kepadanya tanpa inya sendiri berbakti kepada anaknya. Yang sudah anak ikam wajib bakti ke kuitan, ikam jangan menantang ketulahan. Macam-macam anak dipadahi, tapi seorang sendiri kada mendidik kepada anak, seorang sendiri kada membayar hak anak yang ada pada diri. Nah itu kada boleh. Kita ayo hendak minta kebaktian yang penuh daripada anak, tapi kita mesti jo bakti kepada anak itu. Jangan kita hanya yang dituntut. Nah laki macam itu juga. Ikam binia wajib taat napa jarku. Aku ni laki. Ikam kada boleh ini, kada boleh itu. Tapi hak bini apakah sudah kita laksanakan yang ada pada diri kita? Jangan hanya kita yang tunaikan hak. Hak orang lain pun mesti ditunaikan juga. Pemerintah, raja, dia berhak agar ditaati. Rakyat wajib taat lawan raja, firman Tuhan ini ada menyatakan. Tapi raja nang macam apa nang ditaati? Raja nang berbakti kepada rakyatnya. Rakyat pun ada punya hak dengan raja itu, sebagaimana raja pun ada punya hak kepada rakyatnya. Nah, macam zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang seorang laki-laki membawa anak kepada Umar bin Khattab. Wahai khalifah, ini anak ulun durhaka lawan ulun. Ini anak ulun kada pemaasian. Ujar Sayyidina Umar, wahai anak, ikam kalau durhaka kepada orang tua, ikam masuk neraka. Kalau ikam durhaka kepada kuitan ikam bahaya, ikam sengsara dunia akhirat. Umar memadahi nang anak tadi. Lalu ujar nang anak, wahai khalifah, adakah hak anak terhadap orang tua? Ujar Umar, ada. Apa haknya? Antara lain orang tua itu mesti memberi anak ngaran yang baik. Si orang tua mesti mendidik melajari anaknya Al-Quran. Orang tua macam-macam. Nah wahai khalifah, jana anak tadi, abah ulun ini mengarani ulun ju'lun. Artinya apa? Kelalawar. Sedangkan Sidin sepanjang hidupnya kada pernah melajari ulun Al-Quran. Uga Sayyidina Umar, kalau macam itu ikam yang durhaka lawan anak, bukan anak yang durhaka lawan ikam. Nah jadi macam itulah dituntut, bukan hanya timbangan takaran kita minta sempurnakan kepada orang, tapi dalam hal sehari-hari pun, dalam hal hak lain pun, kita jangan hanya minta sediakan, minta tunaikan hak kita. Kita pun mesti membayar hak orang lain yang ada pada diri kita. Maka kecelakaan baginya jika ia menyimpang dari keadilan dan condong dari kelurusan. Seandainya tidak karena sulit dan mustahilnya hal ini, niscaya tidak mendatang firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Artinya, dan tidak ada seseorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Manusia siapapun pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Karena sirat al-mustaqim itu andaknya di permukaan jahanam. Siapapun nak ke surga lewat titian itu. Lewat titian itu. Titian itu andaknya di permukaan jahanam. Maka seorang hamba yang tidak maksum,
seperti nabi-nabi umpamanya itu maksum. Orang yang tidak maksum tidak terlepas dari condong, dari kelurusan. Selain para nabi itu pasti ada condong. Hanya saja tingkat-tingkat kecondongan itu berbeda-beda dengan perbedaan yang besar. Nang lurus bujur itu hanya para maksumin, para anbiya dan mursalin. Nah itu bujur-bujur lurus. Selain pada itu ya, ada condong. Oleh karena itu berbeda-bedalah masa tinggal mereka di dalam neraka sampai waktu keterlapasan, sehingga sebagian mereka tidak tinggal kecuali kadar pelepasan sumpah, dan sebagian mereka tinggal 1000 dan beberapa ribu tahun, tergantung kecondongannya dari keadilan di dalam dunia. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Dia mendekatkan kita kepada kelurusan dan keadilan. Karena kuat di tengah as-siratal mustaqim tanpa kecondongan itu tidak diharapkan. Artinya kada mungkin. Ini lurus hidup kita di jalan siratal mustaqim, kada pernah menyimpang, kada pernah maksiat, itu mustahil kecuali para nabi-nabi tadi. Sesungguhnya siratal mustaqim itu lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Seandainya tidak karena Allah, niscaya orang yang lurus di atasnya itu tidak dapat melewati sirat jambatan yang terbentang di atas permukaan neraka, yang sifatnya sirat itu lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan dengan kadar kelurusan atas ini siratal mustaqim, ringanlah hamba itu pada hari kiamat di atas jembatan sirat. Nah, kayak apa kita di siratal mustaqim kaina? Apakah kita luruskah atau bemiring-miring juga awak kita supaya jangan tergugur? Nah, perbedaannya, percontohannya minto dalam dunia. Kalau rancak dalam dunia kita gugur, di situ bisa gugur. Kalau dunia kita miring-miring aja, di situ bisa miring-miring juga kaina. Setiap orang yang mencampur makanan dengan tanah atau lainnya kemudian ia menakarnya, maka ia termasuk orang yang curang dalam takaran. Rigat masih barangnya ditimbang, ditakar, masih bertanah lagi, itu orang yang curang. Dan setiap tukang daging yang menimbang daging dengan tulang di mana adat tidak berlaku dengan semisalnya, maka ia termasuk orang yang curang dalam timbangan. Daging jasa kilo, tulangnya beberapa rapat. Ini curang, kecuali itu sudah adat. Ini sudah adat di kampung nih, benuk daging sekilo, tulangnya seperapat, terbuat. Sudah adat, nah itu kada apa-apa. Kalau itu kada adat, itu curang. Dan kiaskanlah kepada hal ini akan seluruh ukuran, sampai pada hastaan yang melakukan oleh tukang kain. Maka bahwasanya apabila ia membeli, ia lepaskan kain pada waktu mengukur dengan hasta, dan ia tidak memanjangkan kain dengan pemanjangan. Dan apabila ia menjualnya, maka ia memanjangkan kain itu dalam hasta agar tampak perbedaannya pada ukuran. Menjual kain, waktu menjual dikancang, kemitiran, sekancang-kancangnya, makanya kain tisu mau umatnya. Jadi nukar semitir, mulai ke rumah 90 dia tinggal lagi. Kenapa mau ukur dikancang? Maka seluruh yang demikian itu termasuk kecurangan yang melintangkan pelakunya pada kecelakaan akhirat. Nah, di situ bahwa ia jujur pada harta.